Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata pelajaran Project IPAS, masih dengan tema mitigasi bencana kebakaran di permukiman dengan topik mitigasi. Dalam video ini akan menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pengerjaan LKPD mitigasi. Selamat menyimak. Nah, ini adalah lembar kerja peserta didik atau LKPD yang akan kalian gunakan dalam pengamatan kali ini. Tema pengamatan kita adalah tentang mitigasi bencana kebakaran di permukiman. Dengan topiknya adalah mitigasi. Langkah kerjanya, pertama kalian silahkan cari berita melalui media massa, media cetak, ataupun media audiovisual tentang kejadian kebakaran. Kemudian kalian lakukan langkah-langkahnya seperti pada tabelnya nanti ada di bawah format pengamatannya. Tugas ini dikerjakan di kertas A4 atau F4, boleh diketik ataupun ditulis tangan. Nah, tugasnya dikumpulkan berupa foto melalui Classroom dan tugas fisiknya nanti akan dikumpulkan kalau ada kesempatan pada saat tatap muka. Kita lihat format pengamatannya. Ini adalah laporan pengamatan mitigasi bencana kebakaran di permukiman. Yang pertama kejadian, kalian silahkan tuliskan tanggal, waktu, lokasi, dan kronologinya. Nah, misalkan Ibu mencoba mencari di internet ya, Ibu ketikkan saja kebakaran, kebetulan ini kebakarannya di Cianjur. Nah, berarti nanti kalian tinggal lihat ini di sini ada di Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, hari Rabu. Nah, ini kalian tuliskan di sini. Tanggalnya berarti tanggal yang tadi, waktunya, lokasinya tuliskan di Kecamatan Karangtengah dan seterusnya. Kronologi silahkan kalian lihat juga di sini ada ya. Api berawal dari kediaman Jerry yang berdana dan seterusnya. Itu kronologi ya. Selanjutnya investigasi. Penyebab kebakaran ada penyebab langsung, ada penyebab tidak langsung. Nah, kalian baca nanti di artikelnya tadi apa penyebabnya. Nah, kalian kelompokkan mana yang termasuk penyebab langsung, mana yang penyebab tidak langsung. Selanjutnya, saksi. Nah, jika ada saksi dalam artikel tersebut, misalkan ada yang diwawancarai, nah suka ada kan di sini nih. Saya lihat pertamanya belum besar, pas kedua kali. Nah, itu. Ini adalah saksi. Namanya Siti Komariah, usianya 50 tahun. Berarti kamu tuliskan di sini. Saksinya nama Siti Komariah. Nanti catatan itu apa yang dia ucapkan gitu. Tadi ya ada di artikelnya. Terus korban. Dalam peristiwa kebakaran ini ada korbannya enggak? Kalau ada, tuliskan berapa jumlahnya per kategori. Contoh misalkan ada korban yang cedera ringan, berarti di sini kalian checklist. Di sini jumlahnya misalkan 5 orang laki-laki. Kalau ternyata ada 2 orang perempuan, nah tinggal tuliskan aja di sini P sama cedera ringan misalkan. Atau mungkin ada yang sampai meninggal, tinggal di checklist aja ya. Nah, selanjutnya kerugian. Kerugian itu ada yang berupa material atau aset. Contohnya rumah yang terbakar ada berapa. Misalkan ada kendaraan yang terbakar atau mungkin bahkan bisa sampai berapa kerugiannya. Tuliskan di sini. Sementara kerugian lingkungan, misalkan karena kebakaran lingkungannya menjadi ada polusi udara dan seperti itu ya. Silahkan kalian lihat berdasarkan artikel kalian. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan ini berdasarkan pengamatan kalian. Nah, pertama, langkah yang harus dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab kejadian kebakaran. Nah, yang kalian lakukan ini adalah sedang mengidentifikasi.
ya. Nah, langkah-langkahnya apa saja yang kamu kerjakan? Nah, itu dituliskan di situ. Misalkan pertama kita mencari tahu dulu, mencari infonya, kemudian dan seterusnya sampai kita mencari tahu berapa kerugiannya dan lain-lain. Kemudian yang kedua, hal yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Berdasarkan artikel yang kalian baca, kira-kira untuk mencegah terjadi kebakaran itu apa sih yang harus dilakukan? Tuliskan di sini. Kesimpulan yang terakhir, jika kamu adalah korban kebakaran, nah, kamu berperan sebagai korban di sini. Kira-kira langkah apa saja yang akan kamu lakukan setelah terjadi kebakaran? Ya, kita berangan-angan, berandai-andai kamu jadi korban, apa sih yang akan kamu lakukan? Gitu ya. Selanjutnya ada lampiran. Nah, ini lampiran ini Ibu ambil dari artikel tadi. Nih, kita lihat ya. Di sini ada gambarnya. Nah, gambar ini tinggal salin gambar, kemudian kalian tempel di sini. Nah, langsung nanti muncul seperti ini. Kemudian yang kedua, karena tadi beritanya adalah tentang kebakaran yang diakibatkan oleh kompor yang meledak, maka Ibu cari di sini gambarnya. Gambarnya banyak, bisa pilih salah satu. Nah, ini akan Ibu tuliskan sebagai salah satu penyebab kebakaran. Kalau kamu kebakarannya karena korsleting listrik, ya cari gambar korsleting listrik gitu ya, karena penyebab kebakaran mungkin akan berbeda-beda. Nah, setelah itu kamu harus menuliskan sumbernya. Sumber berita tadi, sumber foto-foto tadi itu dari mana? Caranya, nah, pada saat mencari artikel, kamu tinggal klik aja ini. Nah, ini linknya. Tinggal di copy, kemudian nanti kamu tinggal paste di sini. Nah, ini sudah ada linknya, ini sumbernya. Kemudian yang gambar kompor tadi juga sama. Nah, ini juga tinggal di copy aja di sininya, linknya. Copy, kemudian paste di situ. Beres ya. Nah, ini adalah langkah pengerjaan tugas kalian. Terima kasih, Ibu tunggu ya tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.